Kamu nggak percaya? Saya terangi. Kalau nasabnya Ba'alawi di bangsa ini lebih rendah daripada orang yang paling hina. Bahkan bukan hanya di bangsa ini. Di dunia sampai akhirat itu lebih rendah. Karena apa? Karena apa? Sombong. Apalagi yang membela Ba'alawi, itu lucu. Logikanya, logika jongkok. Logika yang dalam tempurung, bagaikan katak dalam tempurung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita dengerin salah seorang kakek-kakek yang dikenal dengan nama Mbah Baydawi atau Wong Deso itu, yang mengomentari masalah nasab Ba'alawi. Beliau mengatakan nasab Ba'alawi itu lebih rendah dari orang yang paling hina di negeri ini, bahkan di dunia sampai akhirat. Ya Allah, dari perkataannya saja kita bisa tahu bahwasanya orang ini sangat tidak suka sekali sama Ba'alawi. Kayak dengki sekali, kayak hasad sekali sama Ba'alawi. Tapi secara zahir seperti itu. Tapi nggak tahu batin beliau itu, ana nggak tahu. Wallahu alam. Apakah dia ini betul-betul ngomong dari lubuk hatinya sendiri, suara hatinya, ataupun dia cuman sekedar ingin mencari sensasi, ana nggak tahu. Wallahu alam. Tapi yang jelas, andainya Mbah Dowi ini punya masalah dengan beberapa oknum habaib yang menurut beliau itu, atau yang menurut dia yang dia nggak suka, ya masalahnya selesaikan sama mereka, bukan bawa-bawa nama Ba'alawi. Ba'alawi itu besar, nggak hanya di Indonesia, tersebar ke seluruh dunia. Ba'alawi itu karena Ba'alawi itu adalah anak cucu dari Alwi bin Ubaidillah yang sudah hidup sekitar 10 tahun 10 abad yang lalu. Bayangin, dengan antum mengatakan nasab Ba'alawi lebih rendah dengan orang yang paling hina di bangsa ini, bahkan di dunia sampai akhirat, itu antum sudah merendahkan orang-orang yang hidup di zaman Alwi bin Ubaidillah sampai sekarang ini. Berapa puluh juta orang yang antum rendahkan di situ. Dan antum nggak tahu di Ba'alawi itu banyak ulama, banyak wali, banyak orang solehnya. Ya walaupun ada juga yang bejat, ada, nggak bisa kita nafikan. Di semua tempat pasti ada yang baik, ada yang bejat juga. Di semua kalangan, di semua nasab ada yang seperti itu. Tapi jangan bawa nasab, induk nasabnya. Jangan bawa induk nasabnya. Nah, pemikiran-pemikiran ini mirip-mirip pemikiran Salafi Wahabi. Dipukul rata semua. Beberapa oknum habaib yang bermasalah, yang antum gak suka, dipukul rata semua. Itu sama dengan pola pikirnya Wahabi. Orang-orang ziarah itu dibidahin semua, dituduh kuburiyun semua. Padahal yang ziarah itu nggak semua orang itu minta sama kubur, enggak. Kalau orang yang alim, orang yang tahu tata cara, orang yang tahu adab-adab berziarah, maka dia akan berziarah sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi kalau orang yang nggak tahu, orang awam, baru dia mungkin berziarah yang agak-agak aneh dikit, ya. Jangan disamain orang yang ziarah dengan adab dan sunnah Rasul, dan mana orang yang beradab dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Tidak bisa kita pukul rata semua, nggak bisa. Seperti itu ya Mbah ya. Kemudian masalah yang kedua, antum mengatakan orang-orang yang pro membela Ba'alawi itu otaknya itu jongkok seperti kata dalam tempurung. Astagfirullah, mbah. Ingat, yang bela Ba'alawi, yang mengifbat, yang mengatakan sahih nasab Ba'alawi itu orang-orang alim, ulama-ulama nasab internasional,
bukan kelas-kelas kabupaten, bukan kelas provinsi, bukan kelas lokal, Mbah. Yang mengatakan nasab Ba'alawi itu sah itu ulama-ulama yang memang mumpuni dalam bidangnya, dan kitab-kitabnya itu banyak dipelajari di Indonesia. Di antaranya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, Sayyid Murtada Az-Zabidi, dan banyak lagi, sampai dikatakan oleh Habib Hanif itu ada 60 ulama yang mengithbat nasab Ba'alawi. Dan itu bukan ulama kelas lokal, bukan. Seperti junjungan Anda, seperti orang-orang yang perlu dengan Anda, seperti Kiai Ngimat, Gus Fungat, dan CS-CS-nya enggak. Dan itu sudah termaktub dalam kitab-kitab. Begitu ya. Dan juga yang mengithbat Ba'alawi mengatakan sahih itu, ingat, Ketua PBNU Gus Yahya, dan juga ulama-ulama NU yang lainnya seperti ulama-ulama Sidogiri, Gus Hamid, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Mun, ulama-ulama Lirboyo, ulama-ulama Al-Falah Ploso, ulama-ulama, banyak ulama-ulama NU yang sepuh-sepuh itu mengithbat, mengatakan sahih nasab Ba'alawi. Lah antum dengan kata-kata antum yang membela Ba'alawi itu otaknya jongkok, sama saja antum menghina mereka. Sama saja antum menghina mereka, Mbah. Maka dari situ Mbah hati-hati kalau ngomong, Mbah ya. Hati-hati. Mending Mbah pada umur yang sekarang itu sebaiknya sudah waktunya banyak-banyak taubat, berkholwat sama Allah. Ingat mati, Mbah. Ingat mati. Saya juga akan mengingat mati, karena mati itu tidak kenal usia. Nah, itu ya teman-temannya, mati itu nggak kenal usia. Kadang cucu itu lebih dulu matinya daripada kakeknya, terkadang. Tapi kebanyakan memang kalau udah tua itu udah tanda-tanda alamat sudah persiapan untuk menuju akhirat. Baik, dan ini pesan terakhir saya bagi kalian yang tidak suka dengan Ba'alawi, bagi kalian yang mengatakan nasab mereka itu terputus dan sebagainya. Ingat, lebih baik kita itu salah mencintai daripada salah membenci. Mengapa demikian? Kalau seandainya nasab mereka itu di akhirat terbukti tersambung kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengakui mereka sebagai anak keturunannya, kalian mau bilang apa kalau ketemu Nabi? Apa nggak malu kalian ketemu Nabi? Di dunia antum hina-hina mereka, antum fitnah-fitnah mereka, antum caci maki mereka. Kemudian nanti kalau ketemu Nabi mau bilang apa? Tapi kalau seandainya kita mencintai mereka, husnuzon kepada mereka, maka di akhirat kelak nanti kita akan termasuk orang-orang yang bahagia ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pesan terakhir dari saya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.